Oke, kembali lagi ke Benar. second host. Kacau. Ayo Zero. Apa kembali lagi? Oke. 3, 2, 1. Kembali lagi di Bom Dam TV. Soalnya tadi gimana? Dia mau ngene, Pak. Aku merasa bersalah. Kok iso? Emang kan jarene apa si Mang Walusan dirasani moh to. Nah, iki aku mosok omongane sing paling lusuh aku bukan mengumpat. Jadi nakok-nakoki ngono kan. Kowe marai, kowe wis tanggung jawab. Oke, tadi Ini yang kamu minta loh. Ya wis tau, udah terkabul. Kenapa tadi enggak kamu tanya-tanyakan? Ganggu kontane Alasan. serius kalau nakoki. Pengen Dimas kesurupan tak takut-takoki lho menangkap patung. Oh. Oke, melanjutkan yang tadi kita ngobrol santai ngopi, mengulik-ulik kisah sejarahnya Pak Teguh Eko Cahyono atau Pak Teguh Kramat. Kalau berhubung tadi ada sesuatu hal yang mengganggu dan akhirnya alhamdulillah juga sudah dinetralisir sama Mas Teguh. Ya, kali ini kita mau bertanya-tanya nih, Bro. Rasanya dirasuki ini. Ojo sampai bro, ojo sampai teleponnya ojo sampai wes to. Renak mending dicedek cewek. Pertanyaan lagi, apakah pernah dicedek cewek? Barusan tadi Barusan nelpon. telepon cewek. Barusan kenalannya tuh nelpon. Tapi umur 45. Hidup. Enggak apa-apa, Bapak yang penting semangat. Yang penting kan pada suka rasanya. Untuk Rasanya apa? apa? Rasanya apa? Muntah darah. Jadi Mas Dimas sempat muntah darah. Jadi untuk om-om yang rasuki mohon maaf ya. Ini perasaan mohon maaf. Mohon maaf. Jangan baper, jangan baper. Ojo mungkin Saya komedian. Mau aja. Tong. paling kono emosinya kurang bilang apa setan emosi Lho ora setane dendol seklep kok. Ora salah. Leo. Oke, tadi kan sempat kerasukan si Mas siapa tadi? Mas siapa? Mas Wahyu. Saat mau dirasuki itu ada suasana atau kemungkinan merasakan apa, Mas? Merasakan itu kayak mau mual. Tapi nggak tahu betul apa itu nggak tahu langsung. Kan sebetulnya Mas Dimas ya. Wahyu. Oh Dimas iki ya. Sorry. Mas Wahyu ini kan salah satu kru dari YouTube channel Teguh Kramat. Tadinya mau rekam Mas ya, cuman merasakan ada sesuatu gitu enggak nyaman lah. Tiba-tiba kok ada yang nyerang gitu. Ada yang nyerang. Oke. Gini Pak Teguh, saya mau tanya ini. Tadi kan Pak Dimas sendiri kerasukan MC gitu tadi. Itu berarti jin yang ada di dalam tubuhnya Mas Dimas ini apa mau merasuki lagi Pak? enggak Sampai Denny kalau menjiwai. Apakah itu mengikuti sejak dia lahir atau bagaimana? yang maksud jero weteng supan jejeg ki wetenge mbok wah Yang dia mengikuti sejak kecil lah. Tadi kan sempat ada dua sosok tadi kan. dua sosok. Dua. Yang bertarik sama si harimau tadi. Yang tak tarik pertama dari maunya yang jaga karepe jaga kan tarik masukkan Mas Wahyu tadi ternyata dia bukan sosok utama bukan tokoh utamanya. Kalau harimau itu rata-rata bukan tokoh utama, dia ada yang diikuti mesti. Oh ini mesti ada yang dalam masih ternyata ada yang om saya melihat tadi ada yang tarik lagi dalam melalui penjaganya tadi. Mbak tarik itu yang masih di dalam tubuhnya Dimas. Harimau tadi bisa kuat masuk yang menarik yang masih. Apakah kemudian akan kerasukan lagi nih Mas? Enggak, ya Allah. Udahlah. Oh. Kamu tahu kayaknya ada. Kayak gini, bang. Bukan
Kebun ini menang kelekep. Ada apa? Si kesurupan tadi Mas Dimas dia tegangnya minta ampun. Enggak, aku wedi iki perkataan saya gitu kan sangat menyinggung sekali gitu. Lu enggak murah enak Tadi kan datangnya bukan datang baik-baik, artinya dia langsung nyerang tanpa salam langsung intinya gitu. menyerang. Tapi Islam Dengan beberapa sosok yang hadir dan sempat ketemu Mas Sobat tadi, Mas Rokin, Mas Temon. Roket kena langsung bedal ya. karena kemudian itu hanya sensornya saja Mas Rokin, hanya diulangi. Ini sama ya semua masuk. Sama masuk. Bukan, tapi yang lain, artinya temannya kru yang lain. Nah, nanti pulang nanti taman ikuti. Biarkan. Ada Allah. Insya Allah. Mantap, percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Mantap ya. Insya Allah. Jadi dramanya tadi datang langsung dia menyerang. Ada yang satu datang dulu dari belakang tadi mungkin si kameramen Mas Kata. Mas Mas Kata. sempat dia melihat Mengode. asal-asal masa terasa sudah di sini sudah mau masuk, tapi ada dua sosok yang karakternya beda. Tadi ada sosok yang pertama jaga tapi nggak mampu ya, sosok pakaian Jawa gitu, dan mendengar tapi kurang kuat ya, sehingga serangan tadi membabi buta ketika kita sudah mulai bahas itu tersinggung semua kan, ngamuk terus akhirnya semuanya hampir kena. Saya biarkan ternyata semakin lama semakin menjadi ya udah ya berakhir dan semoga ada hikmahnya. Janganlah penyakit selama ini yang Diderita Mas Dimas. Dan alhamdulillahnya lebih tenang saya. Lebih tenang sekarang. Berkatnya Berarti rasanya Mas beda ya dari awal ya. Rahmat. Bisa merasakan ya perbedaan Iya. dari awal dengan sekarang. Beda. kalau mungkin pemirsa menilai ini settingan atau Ya terserah. Settingan mata mau panik coy. Awalnya gede. Abot. Kowe menit bisa-bisa kok pengen jumlah kok. Ya ini kan gara-gara si Adam. Terserah mereka bilang settingan terserah, yang penting saya buktikan ternyata itu real kenyataan dalam. Tapi teman-teman gini, sekalipun ini tadi itu segala macam, tapi please jangan mau dibodoh-bodohi sama makhluk halus. Karena memang yang saya tahu bahwa Tuhan menciptakan jin dan setan itu menggoda manusia. Oh, tidak jin dan sampai setan itu. Setan sifat. Ya memang. Nah, terus Menciptakan itu Keserupan. makhluk halus. Oh, bergurungnya Aja potong sih dah. Oh, siap. Tuhan menciptakan jin itu untuk menggoda manusia. Jadi intinya adalah ketika kita dipertontonan terhadap hal seperti itu adalah usaha jin untuk mempertahankan manusia dalam circle kesirikan. Kita harus bertahan dulu. Saya lebih pintar kan juniorku. Aku minta tolong, Pak. Minta tolong. Ngobrol Pak. Ngobrol Pak. saya terbuka untuk mencoba. Ya, Setuju. Terus kleber rasa dibeli. Ya. Wah, aku sih mudah enggak kok ada aku. Menang robot. kan juga abahnya bingung. Lah iya. Jadi kalau yang terjadi tadi barusan saya sampaikan bahwa ternyata sering kesurupan itu sebenarnya kontras saja. Ada jin yang di dalam, kemudian dia di lokasi yang di situ banyak jin dan powernya sama-sama kuatnya sehingga tetap korbannya Mas Dimas. Karena iman saya lemah. Mengaku Ya jujur. Jujur lebih baik daripada. Tadi kan sempat ditanyai, kok seneng Mas kok di dalamnya Mas Dimas gitu kan? Takoki kono. Karena ya bener sih diomongi kurang sholat. Kurang sholat terus dia nek coli sembarangan. Ah, Jelas dia nek coli sembarangan itu. Biasanya jujur. Lah mosok nang kamu. Iya. Bento lo kowe aku. Ya delik-delik lah kok. Kagak sabar pengal ketiga. Rasa ngaceng nganggur ketiga ayo. Masa Melayu itu kan kono. Basetan ambek sek bentahe waduh.
Gak masuk akal belas. Aku sing ngebone aku setan lonte kok akhirnya. Sama kita kita bencong ya. Iya, aco sampai. Iya. Kena. Iya Pak Teguh, saya mau tanya, di jin di atau di alam gaib sendiri itu apakah ada sosok tomboy, ada sosok yang sudah ada nggak? Ini kayaknya saya ceritakan ini kurang enak. Karena nanti Ada yang tersinggung. Ya ada yang Ini udah orangnya udah kebal. ada aja. Silakan aja. Kok kalian juga mencari sosok itu? Oh iya. Kok tahu sih? Ya sebenarnya kan makhluk itu kan perwujudannya sesuai dengan imajinasi manusia. Teman mengimajinasikan bencong ya dia akan jadi bencong. dan dia paham yang orang itu berimajinasi ke apa. Oh, berarti mewujudkan sesuai Sesuai imajinasi. dengan imajinasi. Imajinasi itu mati bro, bertaring bro. Yo fetismu bertaring ngono lho. Tapi kan nggak pernah melihat dia. Nggak pernah melihat Dia yang tadi itu kita imajinasi dia. aslinya. Asli makhluknya. Aslinya. Aku yang Nah, bersama sebenarnya orang. ya Pak Teguh ya, kalau dia sudah bertaring berarti dia paling kuat. Dia bertaring lebih panjang juga paling kuat. Betul. Berarti itu sama saja dengan jabatannya di alam Iya. gaib gitu. Atau karena dia taring panjang berarti kan butuh waktu lama. Taring sampai panjang berarti umurnya kan udah. Dan jin itu juga apa ya, mencari ilmu ya, apa namanya, sekolah juga ya. Di universitas mana Pak? Desa. Ada tempat-tempat perguruannya juga, ada tempat bergurunya juga. Tapi kadang-kadang maaf ya, ini yang saya nggak pernah saya jumpai, jin itu berguru pada setan, jin pada iblis maksud saya, Pada iblis. yang sifatnya sudah berbeda. Jadi jin itu semakin kuat dalam konteks negatifnya, itu mesti dia berguru pada iblis Iblis semua. yang menjadi anak buahnya, dan semua kekuatannya akan diberi sama iblis. Makanya kan makhluk halus yang bisa bikin bukan ya. Iblis kita. Ternyata jokes orang tua begitu teman-teman. Iblis ternyata iblis bikin hotel gitu. Nanti suatu saat Mas Sigro ini bisa dimintai keterangan terkait perjalanan pertama saya mediumisasi. Itu beliau menjadi saksi Terkait pertama kali nanti Padahal ini tadi tanpa itu loh bro. Ini tadi mendadak kita ke sini, Pak Teguh ke sini, Pak Sigro ke sini. Iya. Itu tanpa konfirmasi awal. Jelas tanpa konfirmasi Tapi awal. langsung mendadak gitu aja. Mendadak. Persis apa yang kontennya beliau lakukan. Nanti Tanpa ada skrip. tanpa ada skrip, tanpa ada rencana kita nggak tahu Bilang kalian itu buah. Ini real. Iya. Mau masuk Karena TV. Anda mau masuk Enggak. program TV apa Teguh Kramat Anda? Dengarkan dulu saya ngomong. Iya. Ngomong. Karena saya membuktikan sendiri. Karena aku disembuhkan. Alhamdulillah. saya menyembuhkan. Yang menyebutkan Allah. Ini skenario Allah. Makanya kalau saya bikin skenario jadwal schedule mesti mentah dan tidak ada artinya. Karena saya pasrah pada Allah, ya Allah, saya ikut skenario tujuannya untuk nilai ta'ala, untuk kebaikan sama. ini di bulan Ramadan penuh kesucian atau kerahmatan lillahi ta'ala, katanya ini mitosnya atau kebenarannya setan-setan itu atau jin itu diikat. Kok masih bisa ngerasuki si dinas? Itu istilah saja. Medeni kan cilik-cilik. Kalau jin itu kan juga makhluk Allah tuh. Diberikan kebebasan, diizinkan oleh Allah. Yang diikat itu sifatnya. Jadi hanya orang-orang yang beriman dan berpuasa, kan salah satunya orang yang beriman kan mungkin dia menjalankan puasa. Sehingga setannya yang ada di dalam tubuhnya orang yang berpuasa mungkin yang terikat karena izin Allah. Saya sering diajak bermokak ria sama kameramen saya di Mas Kata. Jadi dia termasuk setan. Setan ketok. Ini tentangkan saya. Bantu Mas, tak bantu. Memang setan, tapi yang kamu ikut, jadi kamu juga setan. Jadi kamu juga setan. Ya kan? Benar. Masih Ayo pada Tan ngomong Tan. Bagaimana pendapat setan? Jadi
edukasi dia. Ya kan? Jadi setan itu diikat di satu tempat, di pojokan, ibarat di pojokan sana gitu kan. Terus ke manusia kok banyak yang melakukan maksiat, terus ada yang kesurupan segala macam, itu karena kita yang memilih mendekat ke dia. Makanya dia iso padahal kan kalau kita menjauh kan iso oke aja gitu loh. Karena memang dia sudah diikat di pojokan. Pendapatku sih ngono. Bagaimana pendapat Gus Dimas? Oke, Bomdam TV bukan intinya ini channel misteri, bukan. Aslinya pengen ngobrol santai loh. Ngobrol santai sejarah-sejarahnya Pak Teguh. Maka baca briefing setane. Iya. Kalau masalah Gak ngerti timing. Ya aku takutnya apa nanti di komentar ini, wah ini numpang tenar nih kayak gitu. Itu kan Anda di grup musisi. Anda numpang tenar di teman-teman, numpang tenar di Keramat, dan numpang tenar di salah satu lagu. Itu bukan numpang tenar. Apa? Bener-bener beliau ingin sebuah lagu saya. Oh gitu. Kesurupan rapper bisa gak sih? Bisa ya. Mungkin tanya yang lebih. keserpan pot, keserpan jadi nyetir bis. Masa ya Aku dari bis, aku dari bis. jadi main. Ya, oh ya, kalau kita non ya demi model ngono kuwi. Iblis pensiun. Dia sering ngomong kerasukan gerobak bakso. Karena ini bulan Ramadan, tadi pertanyaannya Mas Bombong bagus. Ada setan yang diikat karena manusia-manusianya ini tirakat berpuasa dan menguatkan imannya. Tapi di sebelah juga setan ini memperkuat godaannya. Jadi jangan dikira bulan Ramadan kemudian orang itu terbebas dari setan, justru malah luar biasa. Dengan dan niat puasa diajak oleh Mas Kata. Tapi saya tergoda. Enggak, WA nih aja, WA nih. Siapa yang mulai, Bang? Siapa yang mulai? Adam. Ante ngomong kan mau kelasnya poso. Tadi sempat jawab yang masuk ke tubuh Mas Wali tadi. Aku butuh wadah. Nah, butuh wadah dia. Memang banyak sekali jin yang pengen menjadi manusia dengan punya fisik dia. Dia menyadari saat ini bentuknya adalah apa ya halus. Ya seperti mereka bisa pernah ngopi, bisa kemana pegang dia itu nggak bisa. Cuman jadi ini bisa membuktikan bahwa jin sendiri itu dia mengakui bahwa jin itu lemah. Ada yang kuat sampai merusak manusia, yang lemah orangnya lemah, jin itu lemah sehingga dijadikan sebuah jembatan. Jangan menganggap jin itu kuat ketika dianggap kuat, semakin kuat menurut Anda yang menganggap jin itu kuat. Jangan diremeh, terus jangan alah jin semuanya sak kena dewi ini. Sampai ke semangat gitu. Karena kamu tadi denger setannya ngomong, kenapa sampean melok Dimas kenapa? Enggak sih ngomong kasih tadi Enggak, maksud setannya kok jawabannya tak kok di diri. Nah, Mungkin awalnya waktu saya diperai kan saya merasa menantang awalnya. Kan karena apa? Kan dulunya saya orangnya penakut. Jadi kan kerja di proyek kan harus berani. mandor. Macak kereng. Kereng. Itu ora turu. Balane nek kuline gak mlebu tulis mlebu, duwite mlebu ning Mandor. Mesti aku setelah metu omongan. Wis gak wedi. Tak tono kabeh bala-balan ra wedi aku. Monggo aku. Ngono. Akhirnya iku lho, aku kesalahan di situ mungkin. Ya alhamdulillah. Kembali ke tadi Mas Dimas. Memang dia lemah, tapi ketika diremeh dia bisa membuat kekuatan, bisa melemahkan orang yang meremehkan. Meskipun orang saweti kayaknya, tapi dia bikin Anda lemah itu mudah. Ini dari logikanya, dari pemikirannya ya. Dibuat dia lemah. Apa lagi? Makanya bisa diremeh Mas. Jangan diremeh karena dia juga makhluk yang kekuatan. Harus menghargai dan mengimaninya.
Allah menciptakan jin dan manusia. Mama pelaku zina bagi saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah pada kata Allah. Terus gini, Pak Teguh, tadi kan si dia bertaring atau makhluk halus yang merasuki Mas Dimas sendiri kan tadi belum muslim ya? Karena dia jin yang pasif itu yang mewakil yang dia tahunya bahwa dia itu nakal, dia tahu itu dia lahir kemudian dia paham tentang kehidupan, dia tahunya nakal, tahunya itu sekar dengan karakternya dia karena dia sudah tercipta punya punya jika dia kira nakal itu kebenaran makanya dia nggak mengenal agama karena ada jin juga yang pernah berbondong-bondong ingin jadi jin Islam karena dia setelah mengenal temannya yang mengenal Islam kok tenang dia baunya beda terus ketenangannya terus pacaannya kostumnya jadi mudah untuk berubah kostumnya sangat mudah ketika dia sudah baik Terus tadi mau kemana? Nanti ke pondok kayak gitu. Memang bener ya di alam jin itu ada pesantren. Ada pesantren juga ada kiainya juga ada. dia juga berdakwah dia berjuang Mirip manusia. sama makanya kalau ada yang berjuang itu maaf ya ini bukan berarti kita bekerja sama dia kadang-kadang satu grup komplotan yang niatnya untuk mengislamkan itu kadang dia nebeng itu di situ Apakah dia juga bentuk peribadatan? kadang-kadang ya ben-benan juga Ben-benan. ya. Makanya kadang-kadang ada orang yang ben-benan sampai dia nggak sadar mungkin ada Kerasukan jin pesantren sing ben Iya, memang ngomong, aku krungu selenting ngono tak kowe. apa? Ora wis. Aku penasaran masih sosoknya seperti apa sing sama jelas Kayak kue. biasanya energinya yang pertama dulu Yang pertama itu energinya ya sedikit kuat. Kedua ya agak kuat. Badannya besar. terasa ya terus yang dikeluarkan tadi apa mas? Hammer. Pentungan. Tulang. Tulang. senjatanya Kayak tulang. kayak tulang ininya gimana? Kayak pedang. Cuma bahannya dari tulang. Jadi itu jenisnya gimana? Ini suka tulang. Betul tuh suka dengan tulang. Makanannya Makanya kalau orang buang-buang ada yang nimbrung. Jadi kalau buang-buang tulang jangan sembarangan dihancurkan dibakar. Karena itu makanan yang lezat yang paling mahal untuk dia. Makanan yang Di paling luar dari wangi-wanginya terus. agak lobster. kalau wangi jin-jin tertentu. Oh, berarti jin tertentu ya wangi-wangi. Jin yang agak kuat dia makannya sumsum tulang ya belulang sapi bahkan tulang manusia kalau di makam banyak jin wajar itu ada tulang ya. Jadi kalau kan banyak anak-anak di luar komunitas yang pakai tulang. Oh tulang keteng. iya rata-rata juga maaf ya kalau dia pakai ada yang memberanikan diri pakai tengkorak manusia dan dia pernah saya jumpai maaf ya tingkah lakunya cara dia hidup dia seperti mirip iya jin aneh-aneh Kenapa dan? Tak pikir tengkorak. Ada otot. Nah, untuk tadi Mas Wahyu kan tadi merasakan apa dirasuki gitu ya. Aku jadi penasaran sampai Mas yang ngerekam. Maksudnya kan? Namanya Sinter Mas bisa diperkenalkan? nama saya Edu. Mas Edo. Nah, Mas Edo ini terkenal sebagai MC Teguh Kramat. Nah, bagaimana rasanya buntuti Om Teguh ini ngerekam banyak cerita monggo Banyak cerita menarik dari perjalanan yang dapat saya ambil hikmahnya sih. nggih? Oh,
kita hidup di kehidupan manusia tidak boleh sombong. Jangan sering meningkatkan keimanan. Dan perjalanan seperti ini pernah saya pengalaman juga seperti ini. Pengalaman mau masuk juga ternyata sakit, Mas. Oh, ternyata Namanya ini juga. Sebelumnya kamu pernah punya keinginan untuk dimasukin enggak? Nah, pertama saya ini sombong sifat apa? Saya pengen merasakan gimana rasanya dimasuki orang dulu seperti apa. Di mediator itu juga seperti apa. Secara tidak sengaja ternyata kita ngevote di rumahnya ini selesai mau ke depan rumah, ternyata ada yang tiba-tiba masuk. Rasanya gimana? Rasanya itu benar sakit kayak ini di cekik bisa nafas. Mutasi enggak? Sampai saya muntah. Sing terakhir Sing tadi di sini. paling sing masih Dia semakin besar fisiknya dia kan juga Semakin besar jinnya. Cilik mungkin jinnya. bukan itu. secara fisik jinnya besar, tekanannya juga semakin besar. tekanannya. Mungkin jin itu besar. Kalau masuk dalam tubuh manusia ya rasanya berat banget. Mungkin aku nangkepnya saya kan jarang terus saya orangnya Closing. sok nantang seperti itu, terus gampang emosian ya, mungkin gampang lah makhluk yang paling berat bisa masuk saya mungkin bisa terjadi ya nggak tahu ya menurut saya seperti itu mungkin cara tidak pernah saya lakukan seperti itu dulu-dulunya. Bentengi lagi ya. Benteng apa, Dan? Benteng Takeshi. Jokes Pondam TV. Teguh Kramat gak ada jokesnya kan? Ada juga. Apa? Ketika ada jin. Hadir. Kita nggak pernah bilang hadir, nggak pernah. Gak pernah. Lapor bilang. Cuma saya Hadir itu Oh iya. Channel sebelah hadir. Jadi mediator itu hadir itu saya nggak pernah setuju ya. Mempersilahkan. Mempersilahkan. Saya mau diterima kalau yang bisa ajak maaf ya sedikit nggak yang bisa diajak. Nggak cocok kalau saya itu saya nggak paham tentang agama. Saya niatannya seperti ini. Tariknya bersombong. yang penting niatnya. Tak. Hadis tentang niat apa tak? Nama Ya. Yes. Kata alumni pesantren jin. Yang tadi. Oke. Terus dari kita ngobrol tentang dari awal kita ngopi bareng, ngobrol bareng. Dan kita ada sosok satu lagi, Dan. Sosok satu lagi. Beliau ini juga salah satu pencetus atau juga salah satu sejarawan juga. Sejarawan. Pak Agus Sigro. Kalau kamu ingin tanya tentang Bojonegoro awalnya bagaimana? Iya. Ayo ceritakan kok. Bedo mana gitu. Materinya bedo mana. Banyak yang sejarah. Pernah dia ketemu Ya, makanya aku menyambung ke situ. Oh, iya, gitu loh. Kamu menyambung ke situ. Soalnya apa? Dari kedekatan tanya ada yang mungkin bisa Ramon mungkin wonengan mungkin dari Mas Sigro sendiri kan dari sejarawan Bojonegoro Sejarawan. dan juga tahu sejarahnya Pak Teguh Kramat. Nah, Itu awal mulainya bagaimana, Pak? apakah usia Pak Teguh Kramat sama seperti usia kabupaten? 300 sekian tahun. Sebenarnya kalau kemudian Teguh Kramat itu menjadi channel yang Fenomenal. fenomenal dan banyak digemari oleh Kramaters Indonesia. itu adalah berkah. Oke. Karena penglihatannya memang saya tahu sebenarnya waktu di channel dan kemudian dapat keuntungan ya. Awalnya itu ketika kita melakukan ekspedisi budaya. Oh, kaitan sama ekspedisi budaya. Di Gondang tepatnya. Gondang. Di Gondang itu ada sebuah tempat namanya Watu Gandul. Watu Gandul. Yang kemudian ditetapkan sebagai geotermal. Jadi semacam wilayah yang dilindungi
karena ada fenomena alam airnya magma itu karena alam ini liar tentu juga dihuni oleh makhluk-makhluk astral juga makhluk-makhluk astral. Di situ kemudian mulai melakukan mediumisasi. Berarti awal mula sampean saya ngerti. Kebetulan yang medium itu kepada Mas Teguh. Dan kebetulan rumahnya di aslinya di Gondang. Sekar. Oh, aslinya namanya tidak perlu disebutkan. Sekar. Dan makhluknya juga tidak perlu disebutkan. Dan ini sempat menjadi salah satu cerita. Sudah saya bikin cerita, sudah saya bikin tulisan. Tulisan tentang apa? Misteri. Tulisan apa dengan kenyataan? Ya, sampai nyata dengan kenyataan. Kemudian ketika awal sekali Mas Teguh bikin konten ini, ya sempat diskusi dengan saya juga dengan teman-teman. Artinya konten ini dapat mungkin menjadi sesuatu yang baru dan tujuan awalnya mengungkap rahasia-rahasia atau sejarah-sejarah di wilayah-wilayah lain. Misalnya kayak di karena memang dalam metodologi penelitian selain literasi, selain wawancara, terus kemudian penelitian secara artefak juga ada metodologi penelitian dengan pola mediumisasi. Karena si kaum si dia mungkin tahunya lebih tapi untuk mediumisasi itu tingkat keakuratannya juga tidak bisa dipakai secara penuh karena memang jin itu kan senangannya bujuk juga dia kadang-kadang pengen buat aku nantang bukan nantang itu aku pelaku sejarah misalnya ya monggo sampai jumpa Mas Yugo dan Mas sampai Yugo dan pacarnya agak kelihatannya. oh iya jadi kok ngaku-ngaku sejarawan ya, masa apakah jin pelaku seperti itu direkrut oleh dinas pariwisata misalnya kayak itu loh misalnya kayak ketika Mas Teguh melakukan mediumisasi di jembatan sosok Jelogo nggak akan menemukan sosok Jelogonya tapi sesuatu yang lain. Oke. Makhluk-makhluk yang lain yang nebeng pengen tenar kayak bobo. Ada jin nyarek. Itu sekelumit tentang perjalanannya Teguh Rahmat yang saya kenal. Berarti ada hikmahnya juga ya Pak ya. Jadi intinya ada di segi artefak, dari segi penelitian yang lain dan juga penelitian di melalui mediumisasi. Sekarang masih dilanjutkan sama untuk lokal karena bukan tetap berbelanja dengan kelompok jaga daya dan masyarakat. Sekarang ketika ada acara-acara sakral karena memang ya apa ya itu bukan berarti kita menuruti permintaan kan kita berpikirnya kan oh ini konten budaya cocok dipakai dan budaya kita pakai ketika kita melakukan ritual prosesi budaya disukai oleh makhluk yang ada di batu gandul. Berarti makhluk pun juga Oh iya, makanya tadi ada makhluk yang hadran, ada. padahal saya tadi bercanda Betul ada, misalnya kayak anak suara. Oh iya. Nah, itu mereka menirukan pada misalnya kan mereka kan tidak punya akal, tidak punya apa-apa. Tapi dia bisa menirukan untuk membujuk rayu manusia. Iya. Tujuannya seperti itu.
adanya begitu. Nah itu sepenggal atau sekelarit dari perkuliahan dari Pak Agus berasa 6 SKS. yang betul. Kita juga kasih tanpa mengundangnya. Iya, ini semua terjadi Karena secara apa? kebetulan. Kebetulan karena di sini adalah ruang ekspresi, yaitu di tempat Jambonesia Jalan Letuswos. Sesusah Jalan Letuswolo Bojonegoro. Jambonesia Art Space Jalan Letuswolo Pasar Kebo. Nah, Pasar Kebo berarti ini pasar stadion. katanya Masa diambil belum hal-hal sing negatif kenapa tuh pasar kebo kok jejer masjid tempur apa Pasar Kebo memang dulunya itu Pasar Kebo. Dulunya Pasar Kebo. Yang negatif itu pikiran Anda. Sesama kebun. orang yang nonton mesti pikirannya mengarah ke situ Pak. Sesama kebo jalan berdebat. Sama-sama penghuni pasar. Aku sempat dengar rumor Bojonegoro dulunya laut bener nggak? Oh iya. Kan sempat tahu di apa kapas dalam ditemukan tulang paus apa ya bener. Makanya aku Bojonegoro ini pengen termasuk masuk laut dan kas. Laut Jadi dan bukan hanya di Bojonegoro kota, termasuk Kedung Maur itu kan bisa kita temukan apa kulit-kulit kerang yang sudah diambil fosil. Maur dataran tinggi sana itu termasuk laut dan kali. Oke, sekian terima kasih buat tim Mas Teguh, Teguh Kramat, Kramat, Mas Wahyu, Mas Wahyu, Mas Edo, Mas Edo, Pak Teguh, Matur Sembah Nuwun, Mas Dimas. Dimas sebagai bintang tamu, man of the match, jadi korban saya. dan Pak Agus. Pak Agus Igor, terima kasih saya ucapkan ya. Mohon maaf bila Dan yang punya Indonesia Pak Edi, terima kasih. maaf dan udah apa Merepotin ngacak-ngacak tempatnya. ngacak-ngacak. Iya kan? Nggak enak. Oke, terima kasih buat kalian juga yang lagi nonton. Terima kasih buat para kru Bondan TV. Bondan TV sekali lagi bukan channel misteri. Bukan channel misteri. Kalau mau nyari misteri yang teredukasi, beredukasi, hanya di Teguh Kramat. Kita tidak meminta Subscribe, tidak meminta like, tapi kita minta iklan. iklannya. Iklan. Oke. Dan juga ini tadi kita tanpa masker dan karena kita kemarin sudah vaksin Dan. Sudah vaksin. Tapi ingat harus ada 3. 3M. Yang pertama, Pakai masker. yang kedua Mencuci tangan. Yang ketiga, Mencintaimu. terima kasih buat semuanya saya ucapkan ya ada hikmah di Bondan TV. Ya, dan mohon maaf siaran kok ngantek subuh. dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata maupun salah-salah nada. Kami Bobrap TV undur diri. Saya Adam Iguna. Saya Bob MC mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan Rahayu.